memang prosesnya bagus, hasilnya bagus. Izin dari Ibu, ini karena sudah kita bentuk satu tim dalam kita gabung di monitoring Honda edisi. Kemarin kita sudah mendengar beberapa PPJ, beberapa KPK, sehingga saya mau menitipkan pesan. Selama ini kami Bapak Distrik dengan 300 sekian kampung ada dana desa. Kemarin saya disusun Bapak PJ, dana desa yang diberikan ke desa-desa ini kalau boleh bagaimana cara dengan peraturan ini kita tidak lagi bangun desa, tapi dana itu ada di satu tempat. Sehingga pelayanan dilibatkan oleh puskesmas, distrik, kampung-kampung supaya kita sinkron, supaya angka stabil ini kemudian kita fokus. Begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya harap setiap distrik ini ada yang puskesmas, ada yang tidak puskesmas, dan ada ini bagaimana cara kita kerjasama karena itu ada bagian visi. Jadi kemarin saya lihat kita distrik dengan tim yang normalnya ini kita kerjasama. Hanya itu dalam pelaksanaannya tidak cepat betul, sehingga jangan sampai miskomunikasi. Jadi ini perlu ada penjelasan teknis dengan tim PKK, dengan tim yang ada, dengan puskesmas ini dan kerjasama seperti apa, supaya signifikan perintah jelas, pelaksanaan dengan miskomunikasi, apalagi terutama penggunaan dana. Jadi dengan kita yang di KK ini sebenarnya kita mohon ada penjelasan supaya dari puskesmas itu ada sehingga bisa tahu pasti. Itu yang saya perlu sampaikan. Lalu yang terakhir saya minta mohon maaf, jumlah anak balita ibu hamil yang ada di sini sakit cukup banyak, tetapi yang hadir seperti ini mungkin kali-kali berikut kita bisa upayakan sehingga yang tidak datang bisa kita jaga. Itu yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Distrik tersebut yang telah menyampaikan penjelasan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, banyak terima kasih kita bisa hadir ini kumpul bersama-sama ibu-ibu dan juga yang terhormat Bapak Camat dan Ibu beserta tim penggerak PKK yang ada di kecamatan ini. Yang saya hormati juga para bidan di puskesmas beserta ibu-ibu tim PKK kabupaten dan mama-mama dan anak-anak. Terima kasih untuk kesempatan ini. Puji Tuhan, banyak terima kasih untuk PKK Distrik 21. Tapi kami diminta ke sini dan kami sangat antusias untuk datang melihat, apalagi ibu camat sangat antusias, sangat senang untuk pekerjaan ini. Dan kami sudah melaksanakan kegiatan selama 3 hari di 3 titik fokus. Pertama di Asologaima, itu ada beberapa distrik. Di Purulu juga beberapa distrik dikumpul di situ, dan terakhir di Wamena Kota kemarin. Jadi di situ semuanya ada kepala DPMK, kepala Bapeda, kepala DP3 AKB, semua dinas terkait mengenai dana yang ibu-ibu PKK dapat, itu saya undang untuk ikut di 3 lokasi itu supaya mereka menjelaskan bagaimana penggunaan anggaran ini dari mana, prosesnya bagaimana, itu mereka sudah jelaskan. Dan mungkin sekarang saya menjelaskan sedikit mekanisme penggunaan anggaran yang diberikan kepada PKK distrik. Jadi ibu-ibu ini anggaran dari kabupaten untuk PKK distrik. Bekerja sama dengan PKK kabupaten, kami selaku PKK kabupaten punya tugas memonitoring, melihat, mengawasi penggunaan dana ini. Dan dana ini langsung diberikan ke rekening PKK distrik. Jadi yang bertanggung jawab, yang membuat laporan itu PKK distrik lagi. Jadi semua uang dana itu diberikan kepada PKK distrik gunanya untuk dikelola
oleh PKK distrik. Nah, tahun kemarin karena penggantian PJ ada di pertengahan tahun, jadi untuk dana dan segala sesuatu itu kita terima di bulan November. Sudah mepet sekali, harusnya tahun itu ibu-ibu di tahun 2024 ibu-ibu PKK sudah mulai bekerja dari Januari atau dari Maret, itu sudah mulai bekerja seperti ini. Tapi karena satu dan lain hal, November baru diterima. Nah, di situ kami juga membantu PKK Kabupaten membantu untuk administrasi, proposal dan lain-lain supaya dana keluar cepat. Sebenarnya saya menyerah, tapi tidak. Ini kita anak-anak juga. Jadi kita harus berusaha. Jadi saya bantu. Kami dari kabupaten bantu bagaimana caranya. Sebelumnya kami lakukan sosialisasi, kami lakukan pembelajaran, kami lakukan jambore, rakerda juga untuk menjelaskan ke depannya tugas-tugas ibu PKK distrik itu seperti apa. Dan saya jelaskan sedikit mengenai tugas PKK itu banyak ibu PKK. Saya mengawasi seluruh kepala distrik. Kepala distrik mengawasi seluruh ibu kepala kampung. Itu prosesnya. Mekanismenya pekerjaan PKK begitu. Nah, ibu-ibu kepala kampung tahu, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tahu mana ibu-ibu yang perlu kita tangani, mana yang tidak terlalu. Jadi ini perlu kerjasama. Dan dana ini memang tidak sedikit, tidak banyak, hanya sedikit. Tapi itu awal dan tolak ukur ke depan ibu-ibu untuk dapat dana lebih lagi. Ini kinerja awal yang baik ibu sudah tunjukkan. Fokus dari kegiatan ini sebenarnya banyak, tapi saya lebih menekankan ke lihat dulu kita punya anak-anak. Dan ini juga program nasional. Kita punya anak-anak yang butuh penanganan. Gizi mereka bagaimana ibu-ibu harus lihat dan tangani. Dan puji Tuhan, ibu-ibu di PKK distrik semuanya sudah lakukan. Hal kecil tapi itu dampaknya besar. Dan ini bukan hanya sekali. Ibu-ibu PKK distrik akan melakukan berkali-kali sesuai dengan dana yang ada. Dan ini kolaborasi kerja tim dengan ibu-ibu puskesmas, ibu-ibu bidan, ibu-ibu dokter, karena ibu-ibu PKK, ibu ketua PKK akan tahu di mana perlu kita kasih perhatian. Penanganannya bagaimana, kita kasih makan di mana, di daerah mana. Nah, sekarang kan di sini bisa berubah lagi, kegiatan berikutnya di tempat lain, tidak harus di sini. Jadi seperti itu. Gunanya apa untuk penanganan untuk kegiatan ini? Anak-anak ini 20 tahun ke depan itu akan menggantikan posisi kita. Besok-besok ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, polisi, tentara. Jadi awalnya kita harus perhatikan gizi mereka. Nah, ini perhatian dari ibu-ibu kepala distrik, ibu-ibu kepala kampung, para bidan, tapi ibu-ibu yang punya anak juga harus kerjasama. Dengan apa? Kasih mereka makanan juga di rumah dengan makanan yang sehat. Ibu-ibu, dan kita punya makanan di rumah ini, di kebun, itu yang lebih sehat daripada yang di warung ya. Ubi, keladi, kasih, itu sama dengan nasi, itu pengganti nasi. Kalau jajan sekali-sekali boleh, jadi snack-snack yang ada di warung boleh, tapi jangan selalu. Apalagi itu mie, makanan instan.
makan ubi, jangan makan super mie, ya itu lebih sehat. Itu ubi nih, kita punya keladi, dia punya gizi sangat banyak. Makanya itu saja orang sudah bisa bertahan. Tidak perlu lain-lain. Tentu saja sayur-sayur, ikan. Ibu-ibu imbangi tahu, tempe itu sehat. Jadi ibu juga kerjasama ya, karena tidak mungkin tiap hari mama camat, ibu bidan kasih makan. Pasti mama yang tiap hari kasih makan. Itu yang ibu harus perhatikan ya, kerjasama. Karena ini masa depan kita, anak-anak ini kita pun masa depan. Betul kan tidak? Betul. Betul. Ya begitu. Mudah-mudahan ibu paham. Satu lagi, saya kebetulan lihat mama ada kasih ASI. Kasih ASI, jangan kasih susu Formula. kaleng, susu yang dari toko. ASI itu lebih sehat dari susu kaleng. ASI jauh lebih sehat. Paling lama 2 tahun kasih ASI. Kasih ASI 2 tahun sudah. Ibu melanjutkan berhenti 2 tahun kasih ASI anak-anak. Itu paling sehat ASI. Ya, ibu-ibu jangan malas mau kasih ASI. Anak saya tidak, ASI semua. Kasih ASI semua sampai 2 tahun. Ya, begitu ibu-ibu. Susu formula itu hanya tambahan karena ada juga ibu yang tidak bisa menyusui. Ibu harus kasih susu dari total. Tapi kalau ibu bisa, harus kasih. Begitu ya, ibu ini anak-anak saya banyak yang masih balita. Jadi ibu harus paham tentang itu dasar. Itu sedikit saja penjelasan saya. Ibu-ibu mungkin bisa paham. Pulang bikin, kerjakan. Dan ibu-ibu bidan, terima kasih banyak kerjasamanya di ibu PKK. Ibu PKK untuk kedepannya ini kan kemarin mungkin sudah mendengar penjelasan dari ibu kepala Bapeda, beliau yang Ibu Rukia Lobo, beliau yang punya andil. Beliau yang punya keputusan mau kasih dana lagi ke tidak, kasih lebih ke tidak. Makanya saya minta di 2 lokus, di 2 tempat di Turun dan di Surabaya saya undang juga. Ada yang sekretaris beliau datang sudah sampaikan, dan puji Tuhan kemarin terakhir di distrik Wamena beliau ada dan langsung menyaksikan. Saya juga terus berkomunikasi karena masa tugas saya sudah mau selesai, akan diganti oleh ibu definitif, dan semoga program ini akan tetap terus diperhatikan, pasti, dan itu pasti itu saya punya prediksi itu akan pasti diperhatikan karena ini program nasional dan ini harus, kita tidak boleh meninggalkan anak-anak kita. Ini yang paling penting, hal lain nanti dari belakang. Jadi seperti itu, ibu-ibu untuk pertanggungjawaban juga dana ini, ibu-ibu akan berurusan dengan Pak Yanse. Setelah itu kami dari kabupaten akan meneruskan ke DPNK sebagai mitra kami dalam pemerintah. Seperti itu ibu-ibu. Terima kasih Bapak Camat sudah mendampingi kami, sudah memberikan support kepada ibu untuk kegiatan ini, dan awal yang baik ibu-ibu sudah lakukan. Semoga besok tahun berikut, tahun ini dan tahun berikut, ibu-ibu PKK bisa melakukan lebih dari ini. Dan semoga ibu-ibu selalu selamat bekerja, kita bekerja dengan hati, Tuhan pasti akan balas berlimpah-limpah. Dan ibu distrik tetap terus berkomunikasi dengan kepala posyandu, puskesmas untuk mengetahui di mana pasti
ibu bidan tahu mana yang berdampak stunting, mana yang tidak. Di situ komunikasi terus. Nah, ini mulai di sini program ini adalah pusat dari semua data-data apapun akan masuk di dalam Honai GC, dan itu memudahkan komunikasi kita dalam di distrik. Jadi untuk program ini mudah-mudahan tahun ini berjalan baik, ke depan lebih baik supaya data-data kita bisa mengakomodir, melihat di setiap kecamatan apapun yang terjadi kita bisa pantau lewat komunikasi. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu camat, ibu PKK yang distrik, ibu-ibu bidan, puskesmas. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Dan kami juga ada bawa sedikit biskuit untuk ibu hamil sama anak-anak bayi. Jadi spesial. Ini